Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 10 Februari 2021 dengan episode Pasti Bisa. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NFIB Small Business Optimism yang turun dari sebelumnya 95,9 menjadi 95. Kemudian ada dari US JOLTS Job Openings yang naik dari sebelumnya 6.572 menjadi 6.646. Kemudian ada dari China New Yuan Loan CNY yang naik dari sebelumnya 1.255,2 billion menjadi 3.580 billion. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT yang targetkan tambahan 750 gerai tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau TBIK yang menyiapkan dana belanja modal atau capex sebesar 2 triliun rupiah untuk ekspansi organik pada 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang membukukan pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai 6,5 triliun rupiah pada 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 27 poin atau 0,44% menjadi 6.181. Sektor aneka industri, infrastruktur pertambangan, industri konsumsi, perdagangan, industri dasar, properti bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 441 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari panas, benarkah? Di tengah situasi dan kondisi tarik-menarik pemberian stimulus sebesar 1,9 triliun dolar, banyak yang terbesit di dalam benak pelaku pasar dan investor saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah perekonomian benar-benar akan menjadi overheating atau tidak? Sejauh mata memandang, dalam beberapa hari pertama pemerintahan Biden, dirinya langsung menghabiskan waktunya untuk mendorong keluarnya stimulus dalam jumlah yang sangat besar. Masyarakat ekonomi Amerika menjadi taruhannya. Di satu sisi, stimulus dalam jumlah besar yang terus keluar untuk kesekian kalinya mampu mendorong untuk terjadinya inflasi yang lebih tinggi. Namun fundamental perekonomian masih dalam keadaan rapuh. Stimulus yang akan diberikan oleh Biden akan menjadi stimulus terbesar kedua dalam sejarah Amerika. Hanya CARES Act yang nilainya lebih besar yang dapat mengalahkan stimulus sebesar itu. Sejauh ini, defisit anggaran Amerika sudah mengalami peningkatan sebesar 11,4% dari GDP, yang dimana nilai itu menjadi yang tertinggi sejak tahun 1931 silam. Hal inilah yang membuat para pejabat pembuat anggaran menjadi khawatir bahwa defisit akan menjadi tidak terkendali yang membuat pasar obligasi dan tingkat suku bunga menjadi perhatian utama. Stimulus ini tidak hanya semata-mata untuk menopang perekonomian Amerika, namun juga menyokong kehidupan masyarakat Amerika yang sebelumnya telah kehilangan pekerjaannya akibat wabah virus corona. Bagi masyarakat yang memiliki berpenghasilan rendah, mereka merupakan salah satu yang paling terkena dampaknya yang dimana justru membutuhkan perhatian lebih besar. Yang membuat khawatir adalah sejauh mana stimulus mampu menopang dan mendorong perekonomian, namun tidak memiliki fundamental yang baik di dalam perekonomian tersebut. Dalam fase krisis keuangan dan pemulihan beberapa waktu yang lalu, kami melihat bahwa stimulus yang agresif tersebut juga memberikan rasa kekhawatiran yang sama terhadap inflasi, penurunan nilai mata uang, dan kekhawatiran lainnya. Yang menjadi kekhawatiran adalah bahwa situasi dan kondisi saat ini berbeda dengan situasi dan kondisi yang sebelumnya pernah terjadi di belahan dunia manapun. Kalau dulu kita bicara krisis keuangan, kali ini kita bicara tentang krisis kesehatan yang dimana tentu saja variabelnya kita tidak bisa ukur. Sejauh ini vaksin memang sudah diberikan, tapi proses pemulihan tergantung seberapa cepat vaksin bisa memberikan kekebalan. Oleh sebab itu, kami melihat bahwa stimulus yang diberikan oleh Biden mungkin akan berhasil, mungkin benar nilainya harus dalam jumlah yang besar agar bisa mengcover semua sisi. Selama likuiditas dalam sistem keuangan masih terjaga dan pengetatan pembatasan perekonomian dapat diperhalus, kami melihat perekonomian masih akan cukup bertahan.
Memang benar ada potensi kenaikan inflasi yang lebih cepat, namun kekhawatiran terhadap corona masih akan menjadi penghalang orang untuk melakukan konsumsi. Sehingga kami menilai inflasi masih akan terkendali, yang dimana tentu memberikan implikasi yang positif terhadap pergerakan tingkat suku bunga bank sentral. Biden juga akan mendorong para pekerja yang berpenghasilan rendah tadi untuk mulai kembali bekerja agar angka pengangguran juga dapat mengalami penurunan. Apakah itu cukup untuk menjelaskan kekhawatiran? Belum, bosku, karena sejauh ini stimulus yang 1,9 triliun dolar itu ternyata juga melakukan pengiriman kepada masyarakat yang justru tidak membutuhkan, sehingga uang tersebut justru dimasukkan ke dalam pasar keuangan. Hal ini yang membuat Larry Summers mengingatkan bahwa stimulus yang keluar dalam jumlah yang besar ditambah dengan pemberian vaksin yang sukses mungkin akan membuat perekonomian menjadi overheating. Stimulus untuk memberikan bantuan terhadap virus ini hanyalah paket pertama. Paket stimulus berikutnya adalah 2 triliun dolar untuk energi bersih dan 1,5 triliun dolar untuk manufaktur. Wow, bingits kan bosku? Oleh sebab itu cerita ini masih akan berlanjut. Ikuti terus research Pilar Mas ya bosku. Kemudian cerita selanjutnya datang dari longgar. PPKM Mikro dipilih sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19. Aturan tersebut berlaku pada 9 hingga 22 Februari sebagai larangan untuk melakukan perjalanan atau vakansi pada libur panjang Tahun Baru Imlek. Pembatasan tersebut berlaku untuk perkantoran hingga fasilitas umum, di mana work from home sebesar 50% dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat masih menjadi fokus pemerintah. Selain itu, pemerintah masih menerapkan kegiatan belajar mengajar secara online. Kemudian sektor esensial yang terkait kebutuhan masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Poin lainnya adalah durasi jam operasi pusat belanja mulai dilonggarkan dari sebelumnya pukul 20 menjadi pukul 21. Sementara itu restoran dapat beroperasi dengan 2 metode. Pertama, dine-in atau makan di tempat maksimal 50% dengan protokol kesehatan. Kedua, operasional pesan antar atau dibawa pulang tetap diperbolehkan. Kemudian sektor konstruksi tetap dapat beroperasi 100% selama PPKM Mikro. Selanjutnya tempat ibadah juga masih dapat menerima jemaah dengan kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan. Juru bicara Satgas mengatakan bahwa selama libur panjang jika ada yang harus melakukan bepergian jauh untuk daerah dan lainnya untuk perjalanan darat baik maupun kereta api wajib menggunakan tes PCR, antigen atau genose yang berlaku 1 kali 24 jam. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam pokok-pokok kebijakan PPKM Mikro, salah satunya yaitu pemerintah melakukan perubahan kebijakan peraturan perjalanan dalam negeri dan perjalanan internasional. Pada perubahan tersebut, yang berlaku adalah penerapan protokol dan pengaturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dilakukan dengan cara pengetatan protokol kesehatan, kewajiban tes, pelaksanaan tes acak, dan pembatasan saat libur panjang atau keagamaan. Lalu penerapan protokol dan pengetatan bagi pelaku perjalanan internasional atau PPI, yaitu pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi PPI WNA kecuali dengan kriteria tertentu, pengetatan protokol kesehatan, kewajiban tes PCR, dan kewajiban karantina terpusat. Meskipun pada satu sisi hal tersebut dapat berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi di kuartal 1 2021 ini, namun kita tetap perlu tegas dan ikut membantu pemerintah guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negeri kita dalam 1 tahun belakangan. Kami meyakini percepatan pemulihan pandemi dapat berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi. Namun ingat, edukasi dan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan juga harus dijalankan untuk mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankannya. Tidak ada artinya mengorbankan perekonomian tapi tidak diikuti dengan kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan. Bersama pasti kita bisa. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.090 hingga 6.224. Berikut stock watch Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Harum, kemudian yang kedua ada dari Metsi, dan yang ketiga ada dari Aces. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBCA atau PT Bank Sentral Asia yang laba turun 5% jadi 27,1 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, perusahaan mampu membukukan laba di tengah kondisi penuh tantangan, namun kinerja perusahaan masih solid. Secara keseluruhan, laba bersih tercatat sebesar 27,1 triliun rupiah, menurun 5% dibandingkan laba bersih tahun 2019, yang sebesar 28,6 triliun rupiah.
Laba yang diperoleh perusahaan ditopang oleh pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih di 2020 yakni naik 7,3% year on year menjadi 54,5 triliun rupiah dan pendapatan non bunga menurun tipis 0,5% year on year menjadi 20,2 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 34.000 dan tingkat probabilitas sebesar 45%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 40.650 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Kemudian yang kedua ada dari Arna atau PT Arwana Citra Mulya Tbk yang berhasil membukukan peningkatan kinerja pada 2020 baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Di tahun 2020 perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya di mana membukukan laba. Laba tahun berjalannya dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Arna mencapai 323,01 miliar rupiah. Laba bersih tersebut naik 49,86% dari sebelumnya 215,53 miliar rupiah. Laba tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan, di mana pendapatan sebesar 2,21 triliun rupiah atau naik 2,78% year on year dari 2,15 triliun rupiah pada 2019, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 845 dan tingkat probabilitas sebesar 36%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.